Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Jadi hari ini saya kan sesuai dengan janji kemarin mau langsung datang ke factory salah satu komponen yang ada di China. Ini dia Heli Factory. Jadi di sini ada beberapa power supply yang dibuat ya, apalagi kalian juga di Indonesia pasti udah pada kenal lah brand-brand high end gitu ya. Nah, dibuatnya tuh di pabrik di sini. Nah, ini kantor besar yang salah satunya gitu ya. Kita akan buktikan ya komponennya, cara pembuatannya, terus QC-nya apakah benar-benar bagus atau enggak gitu. Jadi kan kita kalau mau beli barang apalagi yang mahal ya harus tahu gitu QC-nya seperti apa. Dan ini dia ya Heli Factory yang membuat power supply terbaik ya khususnya di Indonesia yang sampai saat ini juga namanya oke-oke juga. Nah, sekilas informasi penting dulu ya tentang si Heli Factory ini. Heli Teknologi adalah sebuah perusahaan power supply dan komponen komputer yang didirikan sejak 1998. Dan lagi selama 14 tahun ke belakang, pabrik Heli ini tuh udah banyak membuat pasokan listrik untuk PC dan juga industri besar lain di seluruh dunia. Dan selalu bekerja sama dengan semua OEM-nya. Bahkan banyak mitra OEM-nya yang menjadi populer hingga saat ini karena produknya yang memang punya durability yang cukup bagus. Produk yang dibuat di sini seperti power supply Lianli, terus Seasonic, terus kalian bisa lihatlah di layar. Pokoknya banyak banget ya power supply dengan durability yang baik yang terkenal di Indonesia bahkan di dunia ya dibuatnya di sini. Dan sekarang hebatnya lagi si Heli Teknologi ini tuh membuat brand sendiri yakni namanya brand First Player. Ya jelas ya ini bisa menjual lebih murah dengan kualitas yang setara. Mantap nggak tuh ya? Yaudah kita langsung saja lihat ya proses pembuatannya sekarang. Let's go. Pertama kita masuk dulu ke lab pembuatan PCB, jalur-jalur PCB untuk nantinya dipasangkan transistor, kapasitor, dan lain-lain di pabrik nanti ya. Sebelum masuk kita harus disteril dulu ternyata ya. Ya ruangannya beda tuh kayak gitulah ya. Terus kita juga pakai sepatu plastik. Ya intinya safety-nya ini benar-benar ketat. Tapi sayangnya nggak bisa lama-lama di ruangan ini karena harus berpakaian khusus. Jadi susah kalau mau syuting-syuting gitu. Ya intinya power supply terbaik yang pernah kalian beli mungkin awal mulanya dibuat di sini. Tuh kayak gitu ya. Oh, keren ya. Yaudah langsung aja kita ke pabriknya. Let's go. Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya saya udah sampai di pabriknya power supply. Kalian juga udah tahu kayaknya kalau kalian ngikutin saya di Instagram pastinya udah tahu. Ini brand apa? Kita langsung aja masuk, oke? Let's go. Gimana sih cara pembuatan rakit power supply itu seperti apa? Terus pengujiannya apa aja? Terus komponen apa aja yang digunakan? Proses rakitnya seperti apa? Kita akan lihat langsung di sini ya. Nah, pertama ini kita kalau misalkan pas masuk pabrik ya, lihat dulu beberapa komponen yang dirakit. Ini komponen-komponen yang kecil-kecil ya. Nah, di sini terus nantinya ada beberapa komponen seperti heatsink, terus pembagian kapasitor ya. Nah, setelah ini jadi, kayaknya ini yang lebih menarik. Kalian harus tahu ya, karena pengujian power supply itu sebelum dipublish atau sebelum dijual ke konsumen harus tes lulus uji dulu gitu ya. Seberapa kali diujinya gitu ya, supaya meyakinkan konsumen bahwa si power supply yang dibelinya tuh benar-benar mendapat QC yang oke gitu. Oke, kita lanjut sini ya. Tahap awalnya tuh mulai di sini. Nah, di sini tuh udah ada jadwal perakitan si power supply-nya mulai dari jam 8 sampai jam 10 buat power supply series apa gitu ya.
Nah, terus di sini lagi kalian bisa lihat di sini untuk pemasangan kapasitor. Di sini pemasangan kapasitor yang tadinya dirakit yang di awal tadi ya. Ini dirakit, dipasang-pasangin di sini, tuh kan. Terus di sini masuk lagi penggunaan atau pemasangan kabel-kabelnya ya, menggunakan flat kabel. Nah, ini yang paling penting juga, teman-teman. Setelah semuanya udah terpasang, kapasitornya terpasang ya, terus kabelnya terpasang, pengujian pertama dilakukan. Nah, ini namanya burning mesin ya. Di sini kalian bisa lihat ya, ada beberapa komponen dipisah seperti itu karena di dalam ini ada proses pemanasan ya, testing kapasitor ya. Makanya di sini dibuat terpisah antara kabel dan komponen-komponen yang ada di sampingnya. Karena di dalam tuh panas banget. Jadi kalau misalkan nggak dipisah, si kabelnya nanti ya takut ikut meleleh ya. Nah, terus katanya, kata yang punyanya pabrik Hili ini, mereka bikin sendiri ya, inovasi sendiri supaya memang kabelnya tetap terjaga bagus ya, nggak terbakar. Oke, kita lihat masuk di sini nih. Nah, teman-teman, ini di sini ya, si mesin-mesinnya ini langsung ketahuan di sini. Nah, berapa derajat Celcius pemanasannya, terus pengujiannya ada berapa Celcius, dan nggak lupa juga di sini tuh si mesinnya, nah di QC tiap hari teman-teman. Jadi dicekin tiap hari ya. Kalau misalkan ada masalah atau ada apa-apa langsung ketahuan. Jadi nggak ada komponen-komponen yang nggak dites atau nggak diuji dengan mesin-mesin yang kurang maksimal. Jadi tiap hari si mesin ini di maintenance supaya tetap bisa maksimal ngeceknya kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya di sini. Tuh. Nah, ini nih, ini bagian ini. Nah, karena udah dipanaskan di sini bisa dibersihkan juga beberapa potongan ya, beberapa potongan bekas solderannya. Setelah dibersihkan bawahnya ya supaya tidak terjadi short circuit ya, karena ada potongan-potongan kecil. Di sini langsung di solder kembali ya untuk bagian kapasitor-kapasitor yang ukurannya besar supaya si kapasitor yang besar ini ya bisa lebih kokoh ya, nggak gampang putus, nggak gampang potong gitu ya. Ketika si komponen ini bekerja full load, kan panas tuh ya. Kalau misalkan panas, takutnya si hasil soldernya tuh jadi meleleh atau cepat patah. Nah, makanya di sini disolder ulang gitu. Nah, setelah tadi dicek lagi ya bahwa si PCB-nya bersih, tidak ada potongan-potongan soldernya. Nah, lalu di sini di QC lagi nih. Ada pengujian lagi. Nah, itu pakai mesin SM800 ya. Itu mesin high end yang digunakan oleh pabrik untuk ngecek power supply. Nah, apakah voltasenya sesuai yang 24 pin, terus yang 4+2 pin. Nah, di testing di sini bahwa kapasitasnya memang benar keluar misalkan 550 watt atau 650 watt. Tuh, langsung dites di sini. Kalau misalkan udah lolos uji, langsung masuk di sini. Lolos pengujian. Itu lolos pengujian pertama ya, karena di sana ada seperti tukang servis manualnya lah. Itu tukang servis manual kalau misalkan udah oke, lalu masuk ke casing. Nah, di sini udah pemasangan fan terakhir. Nah, ini si TTTT ini lagi masangin fan tuh ke dalam si casing power supply-nya ya. Nah, setelah pasang power supply-nya, kita masuk ke itu tuh. Itu namanya baut ya. Bautnya juga nggak pakai tangan ya, langsung pakai mesin. Jadi kalau misalkan udah ketutup kayak gitu, kalian bisa lihat, tinggal masukin ke mesin dan dia langsung tep. Nah, kayak gitu ya, kunci. Nah, setelah selesai seperti ini, nah ini power supply-nya seperti ini ya. Saya nggak boleh pegang sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Di sini pegang. Ini langsung ke pengujian pertama, yakni burning test. Ini dilakukan burning testnya tuh selama 1 jam, teman-teman. Kita lihat di sini ya. Nah, ini pengujiannya kalian bisa lihat banyak banget langsung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 softcase. 7 ruangan pengujian burningnya di sini. Nah, di sini dilakukan pengujian selama 1 jam dan itu full load. Nah,
Seperti ini nih, kita lihat di sini ya. Nah, dia ini dilakukan pengujian selama 1 jam. Ini burning test. Dia langsung full load, dia lagi berjalan tuh, lagi muter kan, lagi muter gitu kan. Nah ini logonya plus player ya. Ini logonya plus player. Dia semuanya lagi full load dan dites selama 1 jam full load. Ini oleh mesinnya langsung. Kalau misalkan di sini udah selesai 1 jam ya, komponennya si power supply-nya ini lalu dibawa ke pengujian berikutnya. Nah, gitu ya. Nah, ini pengujian pertama burning test lumayan cukup berat ya karena pengujiannya full load 100% selama 1 jam. Kalau misalkan udah lolos nah, kalau misalkan tadi udah lolos pengujian tadi, mereka tinggal simpan di sini ya. Terus yang keduanya, nah ini dia semacam hasil tesnya untuk setiap unit power supply menggunakan serial number atau QR. Jadi dites dulu semua load per kabelnya apakah sesuai, normal, dan lulus uji. Jika lolos, nanti bakalan keluar QR code atau serial numbernya. Nah, QR itu nantinya bisa dipakai di web Mesh ID ya, untuk setiap konsumen bakalan tahu informasi detail tentang power supply tersebut. Intinya ketahuan lah jika ada masalah kerusakannya di mana, terus siapa orang yang ngeceknya, apa saja yang ditesnya, hanya dengan scan barcode-nya saja. Di sini Plus Player ingin merubah pola atau pandangan untuk setiap produknya tuh harus lebih transparan ya, agar semua konsumen tahu kalau power supply ini sudah dilakukan testing dengan benar atau belum. Sebelum ke pengujian terakhir ya, dilakukan juga seperti drop test ya, ketika full load. Ini ketika full load mirip seperti dibanting-banting ke meja ya dalam kondisi full load. Apakah aman semua komponen di dalamnya, kapasitor, transistor, dan lain-lain aman? Oke, setelah itu kita masuk lagi ke pengujian yang sini. Nah ini juga pengujian sama ya. Ini pengujian sama juga menggunakan mesinnya ini. Ini SM8000. Nah, SM8000. Nah, ini tuh salah satu mesin QC high-end. Jadi untuk pabrik-pabrik yang memang pengen kualitasnya bagus ya, mereka tuh menggunakan seri-seri QC-nya seperti ini gitu ya. Setelah pengujian itu lanjut lagi ke pengujian yang berapa tuh? Keempat ya. Burning, terus pengujian voltase yang digetuk-getuk 2, terus ke sini 3, dan ini pengujian keempat teman-teman. Jadi ada 4 pengujian ya sampai saya berdiri di sini. Sama di sini juga menggunakan model 8000 chroma. Nah, ini ya. Di sini diuji kestabilan kembali ya ketika full load, diberikan beban naik turun seperti penggunaan real time saat di komputer. Ketika main game misalkan kan biasanya naik turun tuh kan ya. Di sini dicek juga sekaligus cek voltase 12 volt, 5 volt, 3 volt, apakah berjalan stabil ketika full load atau enggak. Dan tidak semua pabrik power supply mengecek kondisi terakhirnya seperti ini dengan satu persatu ya. Satu unit dicek kembali. Biasanya pabrik power supply lain hanya ngetes satu sampel saja, terus setelah itu langsung di packing. Kalau di sini semua power supply harus diuji dulu dengan mesin chroma di sini ya. Bahkan di sini tersedia 2 mesin testing high end si chromanya ya, supaya nggak ngantri saat proses testing dan semuanya harus lulus uji. Barangnya kan banyak di sini ya, berbagai macam brand ya di QC di sini. Jadi takutnya nggak keburu ya. Kita harus memproduksi cepat katanya. Jadi si pabrik Hili ini punya 2 mesin high end untuk pengujian power supply high end juga untuk dipasarkan ke pasar gitu. 1, 2. Oke, kita lanjut di sini. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly
keep the ground in sight. Fly forever if you keep it. Nah, oke teman-teman, ini dia power supply-nya NGDP ya dari First Player. Healy Factory ini membuat produknya sendiri, yakni si First Player. Jadi kalian udah tahu ya kualitas dari power supply First Player udah nggak bisa diragukan lagi. Oke, sekarang kita langsung bawa pulang ke Indonesia buat rakit PC di sana. Gimana? Setuju kan? Let's go. Oke teman-teman, akhirnya setelah tadi proses QC yang cukup panjang dan produknya udah jadi nih. Marilah kita bawa pulang ke Indonesia. Gitu teman-teman. Let's go.